Halo semuanya, selamat datang di podcast Bangga Berbangsa. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang melekat banget nih sama identitas kita, tapi versinya lebih kekinian, yaitu batik sebagai national pride. Di sini aku, Alifa Faira Yusuf, sebagai host, dan juga ada tiga teman-teman aku, Pak Bagus, Pak Robi, dan Bu Endang. Halo semuanya. Halo, selamat. Selamat siang. Nah, oke, langsung aja ya nih ya. Jujur dulu kalau dengar kata batik, apa sih yang muncul di pikiran kalian? Boleh nih Bu Endang dulu sekalian perkenalan ya. Iya, terima kasih, Mbak Alifa ya. Saya Endang gitu dari UNJ. Dulu kalau, dengar kata batik, itu yang muncul di benak saya adalah batik itu, identik mau ke kondangan gitu ya, atau kalau kita mau pakai batik tuh mau kondangan kemana gitu ya, atau identiknya juga dengan batik itu dipakai oleh orang tua misalnya gitu. Eee Juga misalnya batik itu identiknya dipakai oleh guru mau ngajar gitu ya. Nah, jadi dulu itu yang di pikiran aku ya hanya sebatas itu penggunaan batik gitu. Oh iya juga ya, betul ya. Nah kalau Pak Bagus nih gimana nih sekalian perkenalan juga? Baik, perkenalkan saya Bagus Tri Kuncoro dari Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Teknik Elektronika. Jadi, betul juga sih ya, menurut saya kesannya batik itu, kayak baju aman ya dulu ya. Jadi kalau bingung mau pakai apa, acara resmi itu ya, kayak kondangan yang tadi sudah disebutkan, itu, kurang ada unsur cool-nya gitu. Jadi kalau buat main, seperti sekarang kan anak muda juga banyak ya. Nah, jadi mungkin dulu itu seperti itu, batik kurang tren ya. Impor kurang keren ya dari Pak Bagus. Oh iya betul Bu Endang. Oke selanjutnya, boleh nih dari Pak Robi gimana nih sekalian kenalan juga ya sebelumnya? Ya, perkenalkan saya, Roby Candragrana, saya dari Polban. Menurut pandangan saya dulu, batik itu, sebagai, outfit yang formal dan, apa ya, banyak dipakai untuk, kalangan tua kalau menurut saya waktu, masih kecil gitu memandangnya itu. Dan sekarang pun batik itu sudah mulai berkembang. Sudah banyak, seperti misalnya brand-brand, tas atau sepatu itu yang berkolaborasi dengan batik. Sehingga, eee batik ini akan lebih dikenal di kalangan nasional maupun internasional. Kalau yang aku tangkap dari obrolan kita tadi sih cenderung batik tuh sekarang udah jadi lifestyle ya, nggak kayak dulu lagi gitu yang cuma jadi acara formal. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal lifestyle, Pak Bagus kan paling paham nih kayak katanya kan ya soal tren. Nah, kenapa sih Pak, sekarang anak muda udah gak malu lagi kalau pakai batik buat nongkrong? Nah ini, zaman sekarang ya karena sekarang banyak anak muda yang suka lifestyle ya. Jadi karena banyak brand lokal yang berani main di potongan atau cutting ya, itu ada batik yang modelnya itu oversize shirt ya. Sekarang bagian ada outdoor, bahkan sampai jaket bomber ya. Jadi batik itu bisa diterapkan sekarang di mana saja. Bahkan sepatu pun juga ada yang modelnya batik ya. Sarung juga cukup banyak ya. Jadi kalau dipadukan dengan celana kargo atau jeans itu juga bisa. Ya, itu tetap masuk ke selera kita yang sekarang. Iya sih, aku setuju banget gitu sama Pak Bagus, karena desain baju batik sekarang itu juga nggak hanya kemeja atau blus gitu ya kalau untuk wanita, ada juga untuk desainnya itu outer gitu. Jadi, aku kalau pakai batik itu lebih, suka yang outer misalnya gitu ya, karena lebih kekinian, jadi lebih pede karena motifnya juga nggak banyak yang samaan gitu. Sebenarnya juga batik ini punya filosofi yang sangat mendalam ya. Saya juga aslinya tuh berasal dari Jogja. Di sana tuh terkenal dengan sentra batiknya juga. Batik itu ada yang khusus dipakai untuk raja pada zaman dahulu ya, untuk raja, untuk kalangan kerajaan. Seperti mungkin kalau ada yang tahu batik tabu atau batik parang rusak itu biasanya dipakai untuk
orang kerajaan atau raja, karena menggambarkan semangat nih, pantang menyerah. Dan di era sekarang itu banyak sekali kolaborasi-kolaborasi dengan brand-brand lokal, sehingga filosofi yang tadinya hanya digunakan oleh raja-raja sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai eh, di dapat dikonsumsi oleh rakyat biasa. Oh ya udah ke rakyat biasa ya, udah nggak kerajaan-kerajaan lagi. Nah kalau Pak Robi nih, aku sering lihat batik kita tuh dipakai sama tokoh dunia atau bahkan masuk ke panggung fashion internasional gitu kan ya. Nah menurut Pak Robi itu ngaruh nggak sih ke rasa pede kita pas pakai batik itu? Oh, sangat sangat bangga dong kita sebagai warga negara Indonesia, dan ketika batik itu dipakai oleh misalnya model internasional, begitu bangga sekali kita menjadi WNI ya. Jadi batik ini tidak luntur oleh pengaruh zaman gitu ya. Dapat lestari, dapat lebih terkenal. Kita juga karena keterkenalan batik ini juga kita memajukan UMKM batik yang ada di daerah begitu. Nah sekarang ya pakai produk lokal ya itu sebenarnya justru dianggap lebih keren ya daripada pakai brand luar tapi pasaran. Jadi mungkin kita sebagai anak muda ya, mungkin generasi milenial dan Gen Z sekarang ya, ada kebanggaan tersendiri seperti itu ya, karena menggunakan produk lokal ya, yang dinamakan batik tadi. Pasti tanya, batiknya bagus nih, beli di mana? Dan kita pun bisa menjawab, oh ini ternyata brand lokal. Ya. Jadi mereka seperti kagum ya, oh ini ternyata brand lokal ya. Padahal ya kan ada batiknya ya, unsur batiknya. Jadi itu membuat kagum ya, seperti itu. Iya sih, jadi kalau kita pikir-pikir ya, sikap kita menunjukkan bangga bernegara itu nggak mesti dengan sikap melakukan hal-hal yang berat gitu ya. Sesimpel kita mengapresiasi dan mau beli karya pengrajin kita sendiri, para pengrajin di Indonesia, itu juga sudah menunjukkan sikap kita bangga gitu bernegara gitu, Iya. atau menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia. Oh ya, jadi malah bikin bangga banget ya, selain pede itu kita jadi bangga gitu ya pakai batik gitu. Keren sih, jujur batik keren banget. Oke, sebelum berakhir aku minta satu tips singkat dari teman-teman semuanya ya yang bisa biar batik ini tuh bisa tampil keren tanpa terlihat kaku gitu ya. Boleh dong dari Pak Bagus dulu, tipsnya apa tuh? Oke, mungkin tips dari saya ini, coba mainkan layering. Jadi jadikan batik itu sebagai statement ya, statement riset atau pusat perhatian di outfit kamu. Seperti itu contohnya. Kalau Pak Robi gimana Pak Robi? Ada tips nggak? Benar. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bapak Bagus terkait penggunaan layering pada batik ini. Jadi batik ini selain kita dapat menggunakannya sebagai kemeja, mungkin dapat digunakan sebagai motif-motif yang ada di baju, gitu. Atau sebagai outer dengan model-model yang kekinian, sehingga dapat menarik perhatian dari kalangan muda untuk dapat ikut menggunakan batik ini sebagai motifnya. Gitu. Kemudian juga agar kita tahu makna, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bapak Bagus mengenai layering pada batik ini, karena batik ini agar kita menggunakan batik itu tidak kaku, hanya sekedar sebagai kemeja, sebagai misalnya dijahit dalam kaos, kita dapat memainkan model-model dalam style saat ini. Saya seperti tadi dibikin oversize atau menarik minat dari kalangan muda ini untuk dapat ikut serta menggunakan batik, dan kita akan lebih bangga dalam menggunakannya apabila kita juga mengenal histori dari batik tersebut.
Iya sih, dan yang paling penting ya, jangan cuma dipakai pas acara formal aja gitu ya. Pakai batik ke tempat nongkrong kamu, kemudian ke tempat ngopi gitu ya bareng temen-temen gitu ya. Jadi biar kesan batik itu formal, dan yang paling penting batik itu jangan cuma dipakai pas acara formal aja gitu ya. Coba pakai batik ke tempat nongkrong, ke tempat ngopi gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa batik itu bisa loh dibawa ke tempat-tempat yang santai gitu ya, break the rules saja gitu. Break the rules ya, tagline-nya tuh break the rules ya teman-teman ya ternyata ya. Keren banget gitu ya, intinya nasionalisme gaya baru itu adalah saat kita bisa membawa tradisi ke dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang asik gitu ya, kayak tadi kita pakai batik sebagai outer, terus dipakainya di tempat ngopi gitu ya, jadi santai aja gitu pakainya. Oke, terima kasih Pak Bagus, Pak Robi, dan Bu Wendang buat obrolannya. Kan Mas kamu Mari terus bangga pakai batik, bangga jadi Indonesia. Sampai jumpa.